Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Tenaga Kerja. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Ada di lobi atau di depan kantor. Penyidik KPK tiba di kantor Kementerian Tenaga Kerja Selasa siang. Setidaknya ada 6 orang penyidik dengan 2 mobil hitam tiba di kantor Kemenaker. Diduga penggeledahan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Hingga kini KPK belum mengumumkan apa saja barang bukti yang disita serta tersangka yang terlibat kasus ini. Ada sekitar 4 orang bisa yang kami pantau sampai dengan saat ini menggunakan 2 mobil, sudah itu 3 mobil berwarna hitam. Jadi mereka jalan ya bro. Gratifikasi tenaga kerja atau TKA. Sementara itu, Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer mengaku tidak tahu mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Gue nggak tahu soal itu. Gue belum tahu. Kan pertama gue dari Cilegon, datang langsung serapat tadi, kompres udah. Tapi di lantai 5 nggak ada apa-apa. Gue nggak tahu. Gue nih wakil menteri yang nggak pernah tahu lantainya di mana. Ya kan? Gue lantai yang ini nih, entah yang mana. Lantai 2 atau lantai 1,5. Gitu. Lantai 1,5. TKA yang mana sih? Gue belum tahu gue soal TKA. Gitu, belum tahu banget. Gue lagi fokus persoalan di pelaku-pelaku yang tidak baik ini nih, yang kurang ajar ini. Gitu. Itu doang. Udah kan? Oke, makasih. Yang penting itu tuh poinnya, karena di banyak banget BUMN juga melakukan praktek itu. Gue mau segel tuh nanti. Kasih ya, thank you ya. Thank you. Sementara itu, KPK memberikan keterangan terkait penggeledahan KPK di kantor Kemenaker, dan berikut keterangan lengkap juru bicara KPK Budi Prasetyo. Hari ini tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap, pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan, serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 10.2 Depok Pelas Bawang telah terjadi longsor berat 4 unit 4. Tanah longsor terjadi di kawasan Depok, Trenggalek, Jawa Timur pada Senin sore. Longsor yang di titik 3 sangat. Akibat longsor, 10 rumah tercatat tertimbun tanah dan dilaporkan 6 orang hilang. Pada hari pertama proses pencarian, petugas SAR gabungan masih mencari korban secara manual dengan alat bantu sederhana. Beberapa material longsor dan lumpur juga akan disemprot menggunakan Alkon untuk mempermudah pencarian. Pada tahap pertama operasi pencarian orang hilang dalam peristiwa ini, ratusan personil SAR gabungan dikerahkan. Lebih tadi dihitung ada 135 personil yang diterjunkan pada pagi hari ini untuk membantu proses pencarian terhadap 6 orang yang diduga masih hilang karena terjadi longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Nah, terus untuk personil nanti akan kendala yang utama adalah kita masih terkendala akses. Jadi masih akses yang bisa kita lakukan adalah hanya jalan kaki dan itu memakan waktu yang cukup jauh. Untuk penghuninya belum diketahui, untuk keselamatannya
Selain bencana tanah longsor, wilayah Trenggalek dan Gandusari juga mengalami bencana banjir. Intensitas hujan yang cukup tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana longsor dan banjir. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Hari ini ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa secara serempak. Dalam aksinya pemirsa, mereka menyuarakan 5 tuntutan. Pertama, pengemudi ojek online meminta pemerintah memberi sanksi tegas ke perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM nomor 12 tahun 2019 dan Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022. Kedua, mendesak digelarnya rapat dengar pendapat antara Komisi 5 DPR bersama Kementerian Perhubungan, pihak aplikator, dan Asosiasi Pengemudi. Ketiga, menuntut pemotongan aplikasi maksimal sebesar 10%. Keempat, meminta revisi tarif penumpang dan penghapusan promo reguler. Dan yang kelima, revisi tarif pengantaran makanan dan barang. Ya pemirsa, sejumlah pengemudi ojek online memilih tetap beroperasi di tengah unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online yang meminta penurunan komisi sebesar 10%. Kendati demikian, pengemudi tidak menggunakan atribut untuk menghormati rekan sesama ojol yang berunjuk rasa. Unjuk rasa pengemudi ojek online yang saat ini digelar serentak di Jakarta tidak diikuti semua pengemudi ojek online. Sejumlah pengemudi ojek online memilih tetap beroperasi seperti biasa. Kendati demikian, pengemudi memilih tidak mengenakan atribut ojek online seperti jaket dan helm. Hal ini dilakukan untuk menghargai rekan sesama pengemudi yang tengah berunjuk rasa. Sejumlah pengemudi yang masih beroperasi mengaku mendukung rekan-rekannya yang saat ini tengah berunjuk rasa menuntut penurunan komisi sebesar 10%. Harapannya semoga apa yang disampaikan dalam demo ini nanti bakal didengar sama pemerintah sih, bakal tercapai. Usaha teman-teman jadi nggak sia-sia. Abang sendiri nanti ikut ya Bang, gabung? Kayaknya agak siangan saya ikut, soalnya masih ada urusan di rumah. Bang, ini kan abang narik nggak pakai atribut nih Bang. Ini kenapa Bang alasannya Bang? Menghargai aja kita di depan. Alasannya kalau dari pihak aplikator kan juga menganjurkannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga banyak juga penumpang yang harus diantar gitu. Kasihan juga penumpang yang nggak diantar. Pengemudi berharap unjuk rasa yang dilakukan sesama rekan pengemudi ojek online dapat membuahkan hasil. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur menggelar olah TKP kecelakaan kereta api Malioboro Express yang menabrak sepeda motor. Selasa siang, polisi menggelar olah TKP dan investigasi di perlintasan kereta api 08 Magetan, Jawa Timur. Pelaksanaan olah TKP menyesuaikan waktu dari jadwal perjalanan kereta api yang melintas di rel ganda dengan berkoordinasi dengan pengamanan jalur kereta api. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan maut kereta api Malioboro Express yang menabrak 7 sepeda motor pada Senin siang. Selama proses olah TKP, arus lalu lintas dari 2 arah yang melintasi perlintasan kereta api Magetan ditutup. Yaitu Subdit Gakum, ya, kita melaksanakan olah TKP menggunakan teknologi yang tercanggih pada saat ini, yaitu Traffic Accident Analysis atau TAA. Metode ini bertujuan untuk menentukan pada saat sebelum kejadian, sesaat kejadian, dan sesudah kejadian itu terjadi. Kemudian TAA ini kemudian diproses, kemudian akan membuat suatu video 3D. Video 3D dan berproses selama kurang lebih 2 atau 3 minggu, bisa lebih, tergantung kesulitan dan situasi kondisi di lapangan. Hingga kini polisi telah memeriksa 7 orang saksi untuk mengetahui kronologi dan penyebab pasti kecelakaan. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.